Baik anak-anak, setelah teman membaca tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, terlebih dulu kita saksikan video berikut ya, biar anak-anak lebih memahami tentang materi ini. Rantai makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan organ tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti tadi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam satu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Oke, pada rantai makanan ini padi berperan sebagai produsen, kemudian belalang berperan sebagai konsumen, kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat ya contoh soal yang memungkinkan jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan di bawah gambar. Ada tanaman dimakan siput, siput dimakan burung, burung dimakan rubah, rubah mati akan diurai oleh pengurai, biasanya berupa bakteri. Nah, apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Yang ditanyakan ya, kalau siput bertambah, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Yang merusak tanaman akan banyak, sehingga tanaman akan turun. Jika siput banyak, apa yang terjadi dengan burung? Nah, siput merupakan makanan burung, sehingga sumber makanannya melimpah, maka burung pun akan naik populasinya. Populasi burung naik, ya apa yang terjadi dengan populasi rubah? Ternyata karena sumber makanannya banyak, rubah juga akan naik. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, atau soalnya seperti ini, apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Ada rantai makanan di sawah, contohnya di ekosistem sawah ya. Di ekosistem sawah ada seperti ini urutannya. Kemudian, karena melihat banyak sekali tikus di lahan sawahnya, ayah tidak suka nih. Kemudian, ayah pengen mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang terjadi? Ayah menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus. Dan tikus memang berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular apabila populasi tikus menurun? Ular tidak ada makanannya, sehingga kemungkinan pertama ular akan mati disertai dengan elang juga mati, sehingga dalam ekosistem sawah tidak akan ada ular dan tidak akan ada elang. Atau bagaimana jika ular karena tidak ada makanan, maka dia akan pindah habitat, mungkin akan ke rumah warga untuk mencari makanan. Nah, ini ya yang akan terjadi jika keseimbangan ekosistem terganggu. Dan kita tidak akan terlalu aneh jika ada berita-berita seperti ini. Tanaman terong diserang ular. Kenapa bisa diserang ular? Berarti ada yang salah
terhadap ekosistemnya. Mungkin karena di sini curah hujan yang tinggi, ulatnya terlalu banyak. Nah, ternyata kalau ulatnya terlalu banyak, apa yang terjadi? Tanaman terang diserang, petani merugi. Petani nggak mau rugi, bagaimana caranya? Biar ekosistem itu seimbang kembali. Jika mau seimbang kembali, maka predator untuk ulat harus dibanyakin. Gimana caranya? Burung dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut. Nah, atau wabah ulat bulu semakin meluas. Nah, ulat bulu meluas kenapa? Mungkin karena burung-burung yang sering makan ulat bulu ditangkap oleh manusia, kemudian diperjualbelikan, simpan di kandang, sehingga ulat bulu tidak bisa dimakan kembali oleh burung secara alami. Nah, kemudian ada juga tadi yang ulat itu masuk ke pemukiman warga. Kenapa? Karena habitatnya ekosistem di habitatnya rusak, maka dia mencari habitat lain untuk tinggal dan mencari makan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jagalah keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Kita akhiri. Oke, anak-anak sudah melihat videonya? Sudah. Oke. Karena setelah kita melihat video, anak-anak makin memahami dan makin mengerti tentang seperti apa sih rantai dan jaring-jaring makanan. Setelah Bapak sudah jelaskan, kemudian di video juga sudah dijelaskan bahwa rantai dan makanan itu, rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu saling keterkaitan satu sama lain. Oke, Bapak ada teks ini ya tentang ini tentang kejadian di daerah kita, di kabupaten kita. Nama kabupaten kita apa? Sanggau. Ya. Di daerah kabupaten kita itu ada terjadi namanya banjir. Ya. Akibat dari banjir itu, petani banyak mengalami gagal panen. Ya. Kalau banjir terus, padi bagus enggak? Enggak. Nah, oleh sebab itu, biar lebih paham, biar lebih jelas, Bapak minta anak-anak satu untuk membacanya. Nah, kamu ayo coba membaca di ini dibaca ya. Nah, ini dibaca. Nanti setelah itu dilanjutkan kamu ya, Dimas ya. Nah, oke. Silakan dibaca. Sama-sama menyimak ya. Sanggau SP banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau. Ya. Kalbar sejak 2 pekan terakhir mengakibatkan 1000-an lebih hektar lahan petani terendam. Ya. Lahan petani berupa sawah dan ladang itu tersebar di 5 kecamatan. Ya. Di daerah itu, data sementara sampai dengan hari ini, total luasan lahan petani yang terdampak banjir di Kabupaten Sanggau seluas 1,9 hektar. Ya. Terdiri dari sawah seluas 59 Hektar. Ya. Dan Terus? ladang seluas 14,15 hektar. Ya. Tersebar di Kecamatan Toba, Kecamatan Kapuas, Kecamatan Muko, Kecamatan Jangkang, dan Kecamatan Tayan Hilir. Ya. Kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman Pangan Hortikultura. Ya. Dan Perikanan. Kabupaten Sanggau Kubin, Rabu 3 tanggal 3 bulan 11 2021 ya. Ia merinci di Kecamatan Toba ada sekitar 124 hektar ya. ladang terdampak banjir. Ya. Kemudian di Kecamatan Kapuas sekitar 7,9 hektar ya. sawah dan 12,3 hektar ladang. Ya, terus. Selanjutnya di Kecamatan Muko, lahan ladang yang terdampak banjir seluas 5,5 hektar. Ya. Kemudian lanjut Kubin,
Di Kecamatan Jangkang hektar. Mana? Sekitar Ya. 33,1 hektar. Ya. Sawah dan 274 ladang terdampak banjir. Ya. Sementara di Kecamatan Tayan Hilir sawah yang terdampak banjir seluas 255 hektar. Ya. Lahan petani yang terdampak banjir di Kapuas, Muko, Jangkang, dan Tayan Hilir dalam kondisi rusak, Berat kan Bang. Lanjut. Terus semua terancam puso atau gagal panen. karena sudah terendam lebih dari 10 hari. Ya. Ungkapnya Ya. pihaknya kata Kubin telah melaporkan data, informasi dan Perencanaan tindak lanjut langkah-langkah penanganan usaha tani pasca banjir. Ya. ke Dinas Tahanan, Ke Dinas Tanaman, Pangan dan Hortikultura. Ya, terus Provinsi, Kalbar dan Kementerian Iya. Pertanian. Kita juga telah meminta para PPL untuk mendata lahan sawah dan Nah, lanjut kamu, ayo Demas, lanjut. ladang yang terdampak banjir segera laporkan ke kabupaten, kemudian minta PPL menyusun jadwal tanam kembali dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca, curah hujan ke dampak depan ujarnya. Ya. Upaya lain yang dilakukan kemudian bilang saat ini pihaknya juga tengah merancang program pendampingan dan bentuk bantuan seperti bagi petani terdampak. Selain itu melakukan penyuluhan kepada petani terkait risiko banjir ataupun kekeringan. Dengan harapan kondisi ini dapat dihadapi secara arif dan segera bertanam kembali setelah banjir surut. Pemkab Sanggau sangat peduli, membantu dan responsif terhadap kondisi banjir yang melanda lahan pertanian, sehingga kita mengambil langkah-langkah strategis petani untuk mengikuti program asuransi perlindungan usaha tani guna mengurangi risiko kerugian usaha tani atau gagal panen. Pungkas Kubin Yul.